kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 16 Desember 2022 selengkapnya. Berita pagi hari ini kita awali dengan berita terkait pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK yang menjadi bukti bahwa pemerintah dan DPR serius untuk melaksanakan reformasi di sektor keuangan. Undang-undang ini akan mengatur beberapa hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan, seperti kewajiban industri jasa keuangan yang wajib memberikan litera bukti bahkan keuangan pada masyarakat, dan memperkuat wewenang OJK untuk menindaklanjuti oknum-oknum pelaku kejahatan di sektor keuangan. Komisi 11 DPR RI memastikan seluruh korporasi yang bergerak di sektor keuangan, terutama yang berbasis digital, wajib memberikan literasi keuangan pada masyarakat Indonesia, termasuk resiko-resiko yang didapatkan dari investasi tersebut. Putri Aneta Komarudin menjelaskan, klausul kewajiban industri jasa keuangan memberikan literasi keuangan pada masyarakat adalah wujud tanggung jawab dan komitmen, baik dari DPR RI, pemerintah maupun industri jasa keuangan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk kerugian akibat oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, rancangan Undang-Undang PPSK juga memperkuat wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menindak oknum-oknum pelaku kejahatan sektor keuangan, terutama yang berbasis digital, seperti pinjaman online, kripto, robot trading, dan sejenisnya. Dan di situ akan ada klausul yang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan untuk turut serta bersama dengan pemerintah memberikan edukasi perlindungan konsumen, termasuk juga tentu resiko-resiko yang mungkin mereka bisa dapatkan apabila berinvestasi di ranah tersebut. Yang selama ini memang kadang-kadang kita di sini sama-sama meningkatkan lagi rasa tanggung jawab dari industri untuk perlindungan konsumen, tapi juga penguatan kelembagaan di OJK-nya supaya bisa lebih fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi terutama di sektor teknologi, sektor keuangan ini gitu. Rancangan Undang-Undang PPSK merupakan pembaruan dari regulasi-regulasi keuangan yang sudah tidak relevan dengan keadaan Indonesia saat ini, terutama dengan munculnya fenomena-fenomena jasa keuangan yang berbasis teknologi digital. Ken dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta diprediksi bakal mengalami lonjakan jumlah penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI meminta PT Angkasa Pura I menambah counter check-in untuk dipakai maskapai penerbangan selama arus mudik dan balik libur Natal dan juga Tahun Baru, agar memudahkan penumpang untuk check-in tiket dan juga tidak ketinggalan penerbangan. Direksi Angkasa Pura I memprediksi terjadi lonjakan sekitar 1,3 juta penumpang yang berangkat dari maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Komisi 6 DPR RI meminta manajemen Angkasa Pura I melakukan upaya antisipatif untuk mengurai antrian check-in tiket di bandara. Dalam kunjungan kerja spesifik, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, saat musim liburan Hari Raya akan terjadi penumpukan penumpang yang ingin check-in lebih awal dan akan mempengaruhi penumpang yang mendekati check-in hari terakhir. Ada dua, Pak, use service dan extended service. Yang use service tadi mulai dari penumpang ini berkaitan dengan datang sampai naik pesawat. Tadi sudah dimitigasi teman-teman, tidak masuk. Controlling pertama extended itu adalah pasti dua-duanya sudah dua jalur itu penuh sampai mundur. Bagaimana itu bisa dipercepat karena keterlambatan tiketing. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal menyoroti keterbatasan ruang pengambilan bagasi dan jalur keluar di terminal kedatangan bandara. Hekal juga meminta Angkasa Pura I menambah mobil bagi untuk dipakai penumpang di terminal keberangkatan dan kedatangan. Dulu kita berharap sebetulnya kalau ada duit Angkasa Pura itu bikin semacam, kalau di terminal-terminal luar negeri kan ada keretanya.
people mover atau apa gitu kan. Nah, cuman saya lihat di luar kaca panjang itu sudah ada bangunan-bangunan, jadi akhirnya udah nggak bisa lagi taruh di situ kan. Mau nggak mau baginya memang harus diperbanyak. Dari Banten, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong pemerintah dan perusahaan untuk melakukan pengaturan cuti dan WFH bagi karyawan, baik sebelum maupun sesudah Natal dan Tahun Baru untuk meminimalisir penumpukan penumpang. Informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Komisi 5 DPR RI mengusulkan agar pelaku usaha atau perusahaan swasta memberlakukan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah saat periode liburan Natal dan Tahun Baru pada akhir Desember nanti. Hal ini guna meminimalisir kepadatan arus balik yang berpotensi mengakibatkan kemacetan lalu lintas. DPR RI mendorong pemerintah dan perusahaan untuk melakukan pengaturan cuti karyawan dan WFH baik sebelum maupun sesudah Natal dan Tahun Baru untuk meminimalisir penumpukan penumpang baik di bandara, terminal, pelabuhan, maupun stasiun. Diperkirakan terjadi mobilitas masyarakat pada hari libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang didominasi oleh kendaraan pribadi, sehingga akan terjadi lonjakan penumpang di terminal, stasiun, pelabuhan, maupun bandara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Ishak Meki mengimbau perusahaan untuk mengatur pemberian cuti karyawannya agar dapat mengambil cuti sebelum Natal. Kita yang menjalankan Nataru ini, ya kalau bisa jangan bersamaan pulangnya. Bagaimana supaya diberikan izin lebih cepat atau lebih dimundurkan oleh kalau karyawan perusahaan dan sebagainya, sehingga tidak menumpuk di terminal, di bandara dan sebagainya karena bersamaan. Nah ini ritmenya harus diatur. Selain itu, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mendorong pemerintah daerah untuk menginstruksikan perusahaan di wilayahnya memberlakukan WFH karyawan, baik sebelum Natal maupun setelah Natal dan Tahun Baru. Dalam hal ini, kementerian bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ya, masing-masing kepala daerah itu menginstruksikan ke perusahaan-perusahaan di wilayahnya agar melakukan
kerja dari rumah di tanggal 2 dan 3 itu. Saya pikir itu inisiatif yang bagus agar kemudian arus balik ini juga tidak kemudian menjadikan sebab kemacetan. Ken dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI bersama dengan Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia atau PPLPI secara resmi menggelar kerjasama bidang politik dan pendidikan dengan mengadakan pendidikan politik usia dini dan tur building DPR RI yang dihadiri oleh 150 siswa-siswi SMA Islam dan juga Mas Asyafiah. Di sini kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi politik dan pendidikan sejak dini kepada para siswa mengenai wawasan kebangsaan berpolitika dan juga wawasan seputar parlemen. Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia atau PPLPI menggelar seminar tentang pendidikan politik usia dini dan tur building DPR RI yang diikuti oleh 150 siswa-siswi SMA Islam dan Man Asyafi'iyah Jakarta. Anggota DPR RI Novita Wijayanti menerangkan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi politik dan pendidikan usia dini pada para siswa-siswi mengenai wawasan kebangsaan, wawasan perpolitikan dan wawasan seputar parlemen, serta pengalamannya sebagai politisi agar menjadi motivasi kepada siswa-siswi untuk terus memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Novita berharap kegiatan tersebut bisa semakin menginspirasi para siswa-siswi agar lebih mengetahui sistem demokrasi yang ada di Indonesia serta edukasi mengenai partai politik. Menurutnya, suara dari masyarakat utamanya generasi muda sangat diperlukan, terlebih generasi muda diharapkan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Tujuannya adalah kita memberikan wawasan kepada anak-anak ini walaupun di sekolahan sudah dapat, tetapi kita memberikan langsung di gedung DPR supaya dia tahu secara langsung tidak hanya melalui teori, melihat serta kita memberikan contoh-contoh yang nyata yang ada di sini. Dan harapannya ini bisa menginspirasi walaupun targetnya tidak hanya DPR, tetapi untuk semua bidang bahwa anak-anak ini mengetahui bagaimana sistem yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana pentingnya mereka memberikan partisipasinya di negara ini karena negara kita adalah demokrasi, sehingga suara-suara dari masyarakat ini sangat diperlukan. Halim dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terbaru menyita perhatian publik di dalam dan luar negeri, termasuk kaitannya dengan kelangsungan pariwisata domestik. Komisi 3 DPR RI menegaskan Undang-Undang KUHP yang baru memberikan kepastian hukum nasional, namun tidak akan mengganggu investasi maupun wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Rancangan Undang-Undang KUHP telah disahkan DPR RI bersama pemerintah, namun sejumlah pasal dianggap kontroversial oleh publik. Anggota Komisi 3 DPR RI menegaskan, Undang-Undang KUHP yang baru memberikan kepastian hukum nasional, namun tidak akan mengganggu investasi maupun wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Habibur Rahman menyoroti salah satu pasal yang kontroversial, bahkan hingga menjadi sorotan PBB, yaitu perzinahan. Pasal tersebut akan dikenakan pidana berdasarkan delik aduan, yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual di luar nikah akan dipidana jika diadukan oleh suami atau istri yang terikat perkawinan, maupun orang tua atau anak jika tidak terikat perkawinan. Habibur Rahman juga memastikan Undang-Undang KUHP yang baru tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Kita jangan ikut-ikutan sebarkan hoax ya. Ya, kita juga sama-sama justru meluruskan ke masyarakat internasional. Karena ini kan pasti jadi amunisi untuk oleh pihak-pihak yang berkepentingan merebut pasar pariwisata Indonesia. Dihembuskan isu yang tidak benar. WNI apalagi dilaporkan oleh pasangan sahnya, ya itu kan sama seperti yang berlaku kemarin. Gitu. Namanya delik aduan dari pasangan suami istri yang sah atau dari orang tua. Habibur Rahman mengajak seluruh pihak termasuk media bisa membantu DPR RI dan pemerintah meluruskan isu-isu dalam Undang-Undang KUHP yang akan berdampak pada sektor pariwisata di Indonesia. Undang-Undang KUHP yang baru menjamin memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan.
Pada 6 Desember lalu, DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menjadi undang-undang. Sejumlah pasal dianggap kontroversial dan juga di sini publik bahkan ikut disoroti oleh PBB. Dan untuk itu DPR RI mendorong dilakukannya sosialisasi pentingnya revisi KUHP secara masif guna meluruskan kontroversi yang muncul di tengah publik. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut itu, dan tetaplah bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 09. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab perkembangan di masyarakat saat ini. DPR menekankan dibutuhkan sosialisasi secara luas dan masif agar undang-undang KUHP yang baru bisa diterima secara benar oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. DPR RI pun di sini menilai bahwa melalui Komisi 3 akan terus mengawal dan mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan undang-undang KUHP yang baru, terutama peraturan pelaksanaan dan seluruh instrumen pendukung guna mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta sistem penegakan hukum yang adil, profesional, akuntabel dan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pasca disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022. Undang-Undang KUHP yang baru memiliki masa transisi 3 tahun sebelum berlaku efektif pada tahun 2025. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan Undang-Undang KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab perkembangan di masyarakat saat ini. Rancangan Undang-Undang KUHP menjadi undang-undang merupakan langkah besar Indonesia dalam melakukan reformasi hukum pidana. DPR RI dan pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional membentuk undang-undang berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan. Apabila Undang-Undang KUHP belum dapat menyamakan seluruh pandangan rakyat Indonesia yang majemuk, masih terdapat jalan konstitusional untuk mengujinya. Apakah substansi Undang-Undang KUHP selaras dengan konstitusi negara?
Jalan panjang pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP sejak tahun 2015 hingga disahkan DPR RI bersama pemerintah tidak terlepas dari pro kontra di publik. Sejumlah pasal menjadi sorotan publik, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ikut memberikan komentar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menekankan dibutuhkan sosialisasi secara luas dan masif agar Undang-Undang KUHP yang baru bisa diterima secara baik dan benar oleh masyarakat di dalam maupun luar negeri. Misalnya, yang kontroversial yaitu pasal perzinahan, yang mana penerapan pidana pada pasal tersebut adalah berdasarkan delik aduan. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh PBB itu juga mungkin kurang tepat. Kita perlu lakukan sosialisasi secara luas, karena memang di luar dugaan bahwa respon dari luar dalam pasal ini dan beberapa pasal saya pikir nanti pemerintah dan DPR perlu melakukan sosialisasi lebih luas baik di Indonesia maupun juga di lingkungan luar negeri yang merespon terhadap adanya pengesahan undang-undang ini. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Undang-Undang KUHP yang baru memberikan kepastian hukum nasional, namun tidak akan mengganggu investasi maupun wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Menurut Habibur Rahman, Undang-Undang KUHP yang baru menjamin memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Undang-Undang KUHP yang baru juga tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Untuk itu, Habibur Rahman mengajak seluruh pihak termasuk media di Indonesia agar bisa membantu DPR RI dan pemerintah meluruskan isu-isu dalam Undang-Undang KUHP karena akan berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Kita jangan ikut-ikutan sebarkan hoax ya. Ya, kita juga sama-sama justru meluruskan ke masyarakat internasional. Karena ini kan pasti jadi amunisi untuk oleh pihak-pihak yang berkepentingan merebut pasar pariwisata Indonesia, dihembuskan isu yang tidak benar. Ya, kita luruskan di berbagai negara bahwa ini beredar luas ya. Mulai dari pemberitaan yang serius sampai lawakan-lawakan di presenter TV mengatakan begitu. WNI apalagi dilaporkan oleh pasangan sahnya, ya itu kan sama seperti yang berlaku kemarin. Gitu. Namanya delik aduan dari pasangan suami istri yang sah atau dari orang tua si anak itu. DPR RI melalui Komisi 3 akan terus mengawal dan mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan Undang-Undang KUHP yang baru, terutama peraturan pelaksana dan seluruh instrumen pendukung agar mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta sistem penegakan hukum yang adil, profesional, akuntabel, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, proyek kereta api berkecepatan tinggi terus dikembangkan di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya Indonesia pun tak mau kalah. Salah satu proyek yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung yang memiliki jalur sepanjang 142 km. Nah, selain kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimiliki Indonesia, kira-kira negara mana lagi yang memiliki teknologi kereta tercepat di dunia? Pemirsa penasaran? Untuk itu jangan kemana-mana, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Nah, pemirsa dan juga Umam, di sini belakangan ini mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tengah menjadi sorotan publik selain menjadi alternatif kepadatan terkait dengan rute di jalan tol. Pembangunan infrastruktur yang digadang-gadangkan menjadi proyek strategis nasional ini juga secara tidak langsung menangkap kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cepat, mudah, efisien dalam melakukan mobilitas di masa depan. Dan meski demikian, rupanya Indonesia sebenarnya tergolong terlambat dalam hal pengembangan kereta api cepat. Beberapa negara di Asia dan Eropa rupanya telah lebih dahulu mewujudkan hal tersebut sejak bertahun-tahun lalu. Nah, pemirsa, negara apa saja nih yang mempunyai teknologi kereta tercepat di dunia tersebut? Langsung saja kita simak informasinya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB akan menjadi tonggak modernisasi transportasi perkereta apian di Indonesia yang menghubungkan Jakarta dan Bandung dengan waktu tempuh hanya 36 menit. Saat diluncurkan, Indonesia nantinya akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang mengoperasikan kereta cepat setelah Laos. Meski demikian, Indonesia sebenarnya tergolong terlambat dalam hal pengembangan kereta api cepat. Beberapa negara di Asia dan Eropa telah mewujudkan hal tersebut sejak bertahun-tahun lalu. Nah, negara mana saja yang mempunyai teknologi kereta api tercepat di dunia tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari urutan kelima, yaitu Italia. Italia bukan hanya terkenal dengan pizza dan menara pizza. Pemirsa juga harus tahu kalau di Italia bisa mencoba untuk naik salah satu kereta tercepat yang ada di benua Eropa tersebut. Namanya EGV Italo dan ETR 500 Frecciarossa. Selain menjadi kereta tercepat di Italia, EGV Italo juga dianggap sebagai kereta paling modern di Eropa saat ini dengan kecepatan mencapai 359 km per jam. Kereta yang dirancang oleh Alstom ini juga sangat ramah lingkungan. Bahan-bahan atau komponen pembuatannya bisa didaur ulang lagi dan harga pembuatannya pun jauh lebih murah ketimbang kereta sejenis. Selain EGV Italo, kalau pemirsa berkunjung ke Italia, bisa juga loh mencoba naik kereta ETR 500 Frecciarossa. Kereta tersebut sudah beroperasi sejak 1993. Kereta listrik ini memiliki kecepatan hingga 299 km per jam dan mampu melintas dari Milan menuju Napoli dengan waktu tempuh hanya 2 jam 40 menit. Berikutnya ada Spanyol. Kereta super cepat di dunia selanjutnya yaitu Talgo 350 yang bisa melaju sampai kecepatan 217 mil per jam atau sekitar 349 km per jam. Kereta ini dikembangkan oleh Patentes Talgo, produsen kereta cepat dan kereta antar kota asal Spanyol, dan diproduksi bersama konsorsium Patentes Talgo serta Bombardier Transportation. Talgo 350 punya bentuk yang unik karena menyerupai hidung bebek atau pato. Sedangkan untuk fasilitas, tiap kursi empuknya dilengkapi dengan perangkat video dan audio, lampu baca, meja, sampai stop kontak. Spanyol sendiri memiliki jaringan rel kecepatan tinggi terpanjang di Eropa dengan panjang 3.433 mil. Pemerintah Spanyol berharap teknologi kereta api cepat mereka dapat mengangkut lebih dari 90% penduduknya pada tahun 2020. Negara berikutnya yang memiliki kereta tercepat di dunia adalah Prancis. Selain ngeteh di kafe dekat Menara Eiffel yang begitu menawan, pemirsa juga wajib nih untuk menjajal kereta super cepat yang ada di Prancis. Negara dengan julukan pusat fashion dunia ini memiliki kereta super cepat bernama Alstom Euroduplex. Kereta api cepat ini menghubungkan Prancis, Swiss, Jerman, dan Luxembourg dengan kecepatan maksimum 319 km per jam. Euroduplex mulai beroperasi pada Desember 2011 dan bisa mengangkut hingga 1.020 penumpang untuk sekali perjalanan. Tak seperti pendahulunya, Euroduplex jauh lebih ringan dan lebih aerodinamis, serta lebih hemat energi. Dari seluruh negara yang ada di dunia, dapat dikatakan Jepang merupakan sang pelopor kereta api cepat. Jepang pertama kali memperkenalkan kereta api cepat pada tahun 1964.
Jepang pertama kali membuat terobosan dengan memperkenalkan seri pertama Shinkansen Tokaido. Sang kereta peluru yang dapat mencapai kecepatan puncak 209 km per jam. Kereta api peluru pertama tersebut dapat membawa lebih dari 100 juta penumpang hanya dalam 3 tahun pertama. Kini, kereta tercepat di Jepang saat ini bernama Shinkansen Hayabusa seri E5 dengan kecepatan maksimal 319 km per jam. Shinkansen E5 ini bisa menempuh jarak Tokyo menuju Aomori sejauh 714 km yang bisa ditempuh hanya dalam waktu 2 jam 56 menit. Seri E5 ini dilengkapi hidung sepanjang 15 meter untuk meminimalkan suara dan getaran saat kereta memasuki terowongan. Dan di posisi pertama pemilik kereta tercepat di dunia adalah negeri tirai bambu alias Cina. Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini memang membutuhkan mobilitas yang cepat. Salah satu penunjang kebutuhan itu adalah dengan fasilitas kereta super cepat. Cina sendiri punya 2 kereta cepat, yaitu Shanghai Maglev dan Harmony CRH 380E. Kereta Shanghai Maglev jadi kereta tercepat di dunia saat ini. Kereta ini dapat melaju hingga 429 km per jam. Kerennya lagi, kereta ini tidak menggunakan roda hingga pemirsa tidak akan merasakan adanya bunyi gesekan. Kereta ini memanfaatkan gaya elektromagnetik sehingga sekilas bakal terlihat mengambang di lintasan tanpa kontak dengan badan rel. Sistem ini disebut-sebut mampu membuat kereta berjalan lebih sunyi sekalipun dalam kecepatan tinggi. Saat ini, rata-rata kereta berkecepatan tinggi di Cina bisa melaju dengan kecepatan sampai 350 km per jam. Sedangkan pesawat terbang dengan kecepatan 800 hingga 900 km per jam. Wow, luar biasa bukan? Nah pemirsa, itu tadi 5 negara yang memiliki sistem kereta api tercepat yang ada di dunia. Kita doakan ya, semoga kereta cepat di Indonesia dapat segera rampung, sehingga dapat semakin memudahkan mobilitas masyarakat di seluruh Indonesia. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tentunya segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggur Tarini dan rekan saya Umam Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.